Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan memulai acara ibadah kita. Kita mau angkat pujian Kau Hiasi Kehidupanku. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami rindu
untuk kami memuji muliakan nama-Mu Yesus, karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya pujian, ucapan syukur yang dapat kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, acara ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang beracara, hadirat-Mu boleh ada di sama tengah kami, mengurapi setiap kami, sehingga saat kami pulang nanti kami boleh membawa berkat-berkat yang indah melalui ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati kami dan kami mau buka acara ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Siap untuk kita memuji Tuhan sore hari ini? Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kita diberi cuaca yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita balik berdiri. Haleluya. bersukacita karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Dia selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya.
kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Kasih setianya, berkatnya, dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai hidup saya di setiap tahunnya. Meskipun saya pribadi sering lupa bersyukur gitu. Kemarin itu sempat sering banget akhir-akhir ini itu mengeluh gitu saudara. Jadi udah dikasih kemudahan sama Tuhan, tapi menurut saya kurang kayak gitu. Jadi saya sempat ada di posisi ngeluh terus lah pokoknya. Terus sampai suatu ketika saya buka sosial media, saya buka Instagram saya, itu ada salah satu quote yang menyadarkan saya. Itu tulisannya begini: kemarin saya ingin makan mie ayam dan hari ini Tuhan perkenankan. Hal sekecil ini itu merupakan sebuah kebaikan Tuhan yang kamu tanpa kamu sadari ini tuh kebaikan Tuhan gitu. Intinya itu. Jadi hal sekecil itu tuh sebenarnya udah Tuhan atur gitu. Padahal kita tuh cuma batin gitu aja, kayak pengen mie ayam gitu. Tapi besoknya bisa makan mie ayam itu sudah itu menampar saya sekali bahwa selama ini berarti saya tuh kurang bersyukur gitu. Jadi itu saja sih kesaksian saya, dan saya berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus selama ini selalu menyertai setiap langkah saya, dan harapannya semoga di tahun-tahun selanjutnya saya tetap mengandalkan Tuhan di segala kondisi, baik suka maupun duka. Satu lagu pujian, ku bersyukur. Karuniamu
Tuhan. Puji Tuhan, kesaksian dan pujian yang boleh sangat memberkati kita. Dalam keadaan apapun kita mau belajar untuk bersyukur dan bersyukur karena dari semula Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita dan itu semua baik untuk kita semua. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran dari firman Tuhan. Saya jemput kita semua bagi berdiri. Haleluya. Hidupku
Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Kami yakin dan percaya pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu. Kesaksian yang ada boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan saatnya tiba kami akan terima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, hati kami yang terbaik, yang menimbulkan buah-buah yang baik untuk dinikmati banyak orang untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Iya. Tadi Alvina sudah bersaksi. Saya juga mau bersaksi, saudara. Kemarin tepatnya tanggal 20 Agustus 31 tahun yang lalu, saya sama talitanya disahkan menjadi sepasang suami istri, diberkati oleh hambanya almarhum Bapak Pendeta Alim Bujana dari GPD Madiun. Itu adalah gembala saya saat saya praktek selama sekian bulan, saya lupa, dan dididik dalam pengembalaan yang luar biasa, yang dimana saya banyak mengalami mendapatkan bimbingan lewat apa yang saya lihat, pelayanan yang ada di Madiun sana luar biasa, sehingga bisa saya aplikasikan dalam pelayanan di GPD Kalambret ini. Bersyukur kepada Tuhan, 31 tahun dah rasa, saudara. Ya, ternyata sudah tua, sudah ompong, saudara ya. Sudah ompong, dan itu semua berkat kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan. Pujian tadi sebelum kita masuk firman Tuhan dikatakan semua baik. Amin, saudara. Tadi kayaknya mau nyanyi, belum persiapan lagu. Ya, sebagai ucapan syukur kami mau menaikkan pujian di depan Tuhan. Yesus indah
saat malam hari ini. Kalau semua dirinci Bapak Saudara tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, cukup banyak saudara ya. Bagaimana perjalanan 31 tahun, ya intinya ya cuma bersyukur saja saudara ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Banyak yang kami lewati, bukan cuma kami ya, kita lewati ya, karena 31 tahun pernikahan juga merupakan 31 tahun pelayanan saya di sini saudara ya. Karena saya berbulan madu di sini, habis diberkati dirja tangan, seminggu kemudian langsung di sini dengan kondisi yang ya masih mending dibanding Tuhan Yesus. Ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari-hari dilewati. Dulu belum ada sepeda motor saudara ya, sepeda ontel. Ya puji Tuhan kami tidak mengeluh apapun yang kami alami. Ya untungnya dulu masih kurus saudara. Kalau sekarang aduh, enggak Tuhan sepeda. Dulu ya waktu masih gandeng-gandeng itu, ya sini mana Tulungagung bolak-balik 2 kali PP itu no problem gitu saudara ya. Sepedaan dengan sepeda pancal, Yono ditaruh di mana? Itu ada itunya apa? Kursi yang dicandol nih ya, kursinya anak kecil ya seperti itu. Ya pernah mungkin saya bersaksi ya, beberapa kali, setiap kali ke pasar gitu dengan gonceng tentita naik sepeda, terus saya masih nunggu di luar begitu, sepeda dijaga ini, saya duduk di teras begitu. Tahu-tahu ada mbah-mbah, ya mbah kan mesti tua dan elek, kan mesti gak ada sinom ya saudara ya, tua elek, tapi numpak motor saudara ya. Saya sing gandeng nggak punya motor waktu itu, tapi oleh kemurahan Tuhan, semua kemurahan Tuhan saja. Dulu Yeski Yeski lahir di Bogor gitu. Saya sama tante-tantenya jam berapa mbak? Jam 1 pagi. Sekarang enak saudara jalan ini ya, jalan mana? Dari sini ke Bogor itu enak. Sepedaan dan itu kalau nggak salah zaman itu zamannya begal ya. Itu zaman begal. Jam 1 Yona tak tinggal sendirian di sini waktu itu. Istri tahun berapa itu? 994, beda 4 tahun sama Yona ya. Ya, 4 tahun berarti waktu itu Yona masih umur 4 tahun. Saya tinggal sepedaan sini Bungur, tapi bukan masuk ke Bungurnya sana, di puskesmasnya, di balai desa ya. Tapi di Tuhan ya, itu bisa kami lewati dengan luar biasa. Beritanya telat, jadi saya sama tante-tantenya datang, Yeski sudah lahir ya. Iya. Semua kemurahan Tuhan itu Yeski. Kesia mana Kesia? Datang. Pas diserahkan ngompoli, padahal saya pakai jas gandeng-gandeng, diompoli saudara. Nggak sopan. Iya. Di tenon sampai segede, jadi ngompoli. Pakai ring boy. Ya itu semua kemurahan Tuhan. Nanti tahun depan ada lagi yang mau diserahkan. Kira-kira diompolin dah ya.
Ya, Bang Buha kan Mbak Tibauli sudah gak tahu berapa bulan ya. Adiknya Elisa nanti. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ya, itu semua sedikit-sedikit pelayanan-pelayanan yang mungkin jarang kami ceritakan. Ya karena itu bagian dari suka duka dalam melayani Tuhan. Apapun kita kerjakan dengan kasih. Puji nama Tuhan. Mazmur 65. Mazmur 65, saya berusaha secepatnya saja. Ayat kalau di tab itu, di Mazmur itu, Mazmur seringkali tempatnya agak berbeda, cuma mungkin beda satu ayat atau dua ayat, satu ayat biasanya bedanya. Kalau di Alkitab kita ini ayat yang ke-12, tapi kalau di dalam di tab saya ini ada di ayat 11, ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekali lagi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ayat 1 itu dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini Mazmurnya Daud. Kalau kita baca Alkitab di dalam kitab Mazmur, tidak semua tulisan di dalam kitab Mazmur itu Daud. Seringkali kita dengar Mazmur Daud, tidak semua Daud ya. Musa juga ada di situ. Mazmur Asaf ada, Mazmur Bani Korah ada, Salomo juga ada di dalam kitab Mazmur ini, penulis-penulis. Jadi Mazmur itu kumpulan dari Mazmur-Mazmur, dari tulisan-tulisan tulisan-tulisan Mazmur yang dikumpulkan di situ di dalam kitab Mazmur. Jadi kenapa seringkali kita dengar orang berkata Mazmur Daud? Memang penulis paling banyak itu Daud, saudara. Jadi ya wajar juga kalau dibilang Mazmur Daud, padahal penulisnya Asaf, gitu ya. Mazmur Daud padahal penulisnya Musa. Pasal 90, 91, 92 itu Musa itu, saudara ya. Entah itu Mazmur, entah itu doa, entah pokoknya yang masuk di dalam kitab Mazmur itu seperti itu. Jadi harus dilihat di dalam ayat yang pertama biasanya itu kunci. Oh, di situ, oh ini Mazmurnya, penulisnya adalah siapa begitu. Di sini kebetulan Daud. Tulisan Daud dalam Mazmur pasal 65 ini berbicara tentang nyanyian syukur karena berkat Allah atau berkat Tuhan. Dalam ayat per ayat, tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Saya mengambil di dalam ayat yang ke-11 ini atau ayat 12 ini. Di situ Daud menuliskan atau mengungkapkan dengan ungkapan, ya Tuhan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Daud merasakan tahun-tahun yang dijalani bersama dengan Tuhan dihiasi dengan kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 65 ayat 12 ini menggambarkan Tuhan sebagai penguasa alam yang memberikan berkat dan kemakmuran kepada umatnya. Ayat ini berbunyi, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu dan jejakmu menitikkan lemak. Bicara lemak nanti kita akan bahas di akhir. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Saya berharap kita semua anak-anak Tuhan bisa menghargai kebaikan Tuhan. Dari kesaksian Alvina,
Ya, mulai menyadari banyak hal, mungkin sehari-hari ngomel-ngomel, ternyata hanya dengan sebuah ungkapan, iya ya, kadang hanya sebuah kerinduan, aku pengen mie, hanya itu kerinduan. Tapi tahu-tahu besoknya makan tanpa disadari, itu Tuhan sudah buat kebaikan. Bukankah itu sudah Tuhan jawab? Dan saat Tuhan jawab, kita lupa bahwa kemarin aku punya kerinduan. Mungkin itu sebuah permohonan, mungkin itu sebuah hal yang ingin dicapai. Itu istilah ini itu cuma mungkin sebatas contoh belaka. Bukankah kita juga punya hal-hal yang atau punya kerinduan, bahkan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Sudah kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, segala permohonan sudah diungkapkan di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan jawab, terkadang kita lupa bahwa ternyata Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi keinginan kita atau kerinduan kita. Alkitab pernah mencatat bahwa Tuhan menjawab bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Sebab kalau bicara keinginan, terlalu banyak. Dan kalau Tuhan memenuhi semua keinginan kita, manusia jadi serakah. Tetapi saya mau sampaikan, banyak pengalaman yang saya rasakan, bukan cuma kebutuhan saya Tuhan cukupkan, bahkan keinginan itu pun berulang kali saya merasakan apa yang kami inginkan, padahal itu bukan janji Tuhan. Apa yang kami inginkan juga diberikan. Dan saya terlalu yakin itu menunjukkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Mungkin kalau saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang pernah saudara inginkan atau perlukan dan di situ Tuhan jawab. Tentunya kita semua punya pengalaman pribadi lepas pribadi, amin. Punya pengalaman sendiri. Aku punya pengalaman seperti ini. Entah itu pengalaman bersama dengan anaknya, pengalaman suami istri, pengalaman dengan siapa aja, dengan teman mungkin. Bagaimana Tuhan bekerja sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, beres. Bukankah itu merupakan bagian dari kebaikan Tuhan? Tuhan sebagai penguasa Allah memberikan berkat dan kemakmuran kepada umat-Nya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Pujian pertama tadi katakan, kau hiasi apa? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan menghiasi, mewarnai kehidupan kita dengan kebaikan-Nya. Mazmur 65 ayat 12 ini juga menjelaskan bagaimana Tuhan
memberi berkat dan kemakmuran kepada umatnya melalui alam. Terkadang kita suntuk karena permasalahan-permasalahan yang ada. Satu saat kita menyendiri, entah itu di pantai, di hutan, hutan bahaya saudara. Ya pokoknya di tempat-tempat yang mungkin kita bisa menikmati alam. Bukankah seringkali alam itu juga membantu kita untuk membuat hati kita tenang? Melalui alam juga Allah menjawab pergumulan kita. Saya terlalu sering Bapak Ibu Saudara membayangkan bagaimana selain kebaikan Tuhan, juga saya terkadang berpikir bagaimana ya manusia kok bisa menemukan beras yang cuma satu gitu, kok bisa dikumpulkan dimasak jadi makanan pokok gitu. Bukankah lebih enak singkong yang jelas-jelas gede dibakar? Kalau saya dulu masih kecil tuh suka bakar ya, telokaspe itu, wah, dibakar. Apalagi kalau pas berdiding gitu ya, sambil api-api, habis doa pagi gitu mesti sama ada jemaat di tangan itu ikut doa pagi. Setelah itu bakar sampah ya, bakar sampah. Di situ ada kayu-kayu, di situ juga diselipkan telo gitu ya. Habis makan nih ngapain saudara sini ya. Masih ingat saya itu. Oh itu puas sekali saudara, senang. Mungkin Yona juga dulu gitu ya sama Pak D ya. di rumah yang masih di sini. Alam dipakai Allah untuk menjawab kebutuhan keperluan kita. Dan ini menunjukkan kuasa Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan dalam menjaga dan memelihara ciptaannya. Apalagi kita adalah ciptaan yang termulia. Amin. Dari ayat ini dapat kita lihat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, Tuhan sebagai pemberi berkat. Berikutnya, kebaikan Tuhan. Dan berikutnya juga kemakmuran. Ya kali ini ya sekali-sekali kita bicara berkat. Amin. Enak ya kalau bicara berkat. Amin. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Langsung cuma amin gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, berkat sebesar apapun ya hilang. Sehingga saya pernah berpikir, sebenarnya berkat terbesar materi dalam kehidupan kita bukan soal berapa besar yang kita terima, hadiah yang kita terima, tetapi bagaimana kita bisa mengelola hadiah atau berkat Tuhan itu sehingga bisa kita jalani hari demi hari dengan cukup. Bukankah itu adalah hikmat Tuhan? Ya, bapak-bapak harus bersyukur punya ibu-ibu yang bisa mengelola keuangan bisa untuk 1 bulan. Ibu-ibu itu bendahara terbaik gitu ya, dalam rumah tangga. Dikasih 5 juta bisa
cukup untuk 1 bulan. Kasih 500 pun bisa, gimana caranya opennya? Ya. Dan itu hikmat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita untuk mengelola berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan cuma kita bersyukur karena Tuhan berkati kita dengan limpah. Karena tidak semua orang yang mendapatkan kelimpahan itu bisa mengelola berkat Tuhan. Bangsa Israel waktu awal-awal mereka mendapatkan manna dari sorga di dalam kitab Keluaran. Jadi begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu lepas dari dari Laut Kolsom, nyebrang, berikutnya mereka kan kelaparan, kehausan. Di situ ada berkat Tuhan dilimpahkan. Setiap pagi mereka memungut manna. Manna itu roti yang turun dari sorga. Artinya apa itu? Sebuah pertanyaan, apa itu? Ya, orang Israel sana berkata mana gitu. Artinya ini apa sih sebenarnya? Dimakan langsung enak, diolah pun juga bisa. Bukan karena hasil menanam, tapi betul-betul itu roti yang turun dari sorga. Setelah itu ada aturan dari Alkitab, aturan dari Tuhan melalui Nabi Musa. Allah berfirman supaya bangsa Israel mengambil secukupnya. Tapi ada orang-orang yang rakus, saudara. Mengambil sebanyak-banyaknya, dimakan, wah manis enak. Wah ini mengenyangkan, berarti untuk satu keluarga ini pasti bisa. Padahal Tuhan berfirman, ini untuk apa yang kamu makan ini untuk sehari. Karena besok pagi itu mana itu ada lagi terus. Sampai engkau nanti masuk ke dalam tanah Kanaan, baru mana itu tidak turun lagi. Tapi ada dengan segala kerakusannya mengambil sebanyak-banyaknya. Disimpan, apa yang terjadi? Busuk, saudara. Berbau busuk dan akhirnya menjadi penyakit. Berkat Tuhan kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik, berkat itu akhirnya ya bisa jadi mencelakakan kita. Itulah sebabnya jangan kita bangga dengan segala berkat Tuhan yang besar, tapi tidak bisa mengatur. Kita perlu juga hikmat Tuhan untuk kita dapat mengatur berkat-berkat Tuhan. Dengan demikian Mazmur 65 ayat 12 ini menjadi pengingat akan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta pentingnya bersyukur atas berkat yang diberikan untuk kita. Amin. Di situ ada kalimat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dan saya sempat mencari akan di situ dikatakan dan apa? Jejakmu mengeluarkan lemak. Jejaknya Tuhan mengeluarkan atau menitikkan lemak. Saya cuma cari di Google begitu, saudara. Apa sih fungsi lemak itu? Ya, saya baca saja, saudara, ya, untuk tambahan saja. Lemak memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia. Kalau saya kebanyakan lemak, saudara, ya. Ya, antara lain, lemak itu adalah sumber energi. Lemak merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh ketika tubuh tidak memiliki cukup glukosa
untuk digunakan sebagai energi. Lemak dapat dipecah menjadi asam lemak dan digunakan sebagai sumber energi. Ya, itu pelajaran di sekolah, nggak usah kita bahas di sini. Itu urusan di guru ini, biologi gitu ya. Bicara lemak, sumber energi. Tapi kalau kebanyakan lemak, ya sumber penyakit, saudara ya. Seperti saya gini. Lemak juga sebagai pengisolasi organ tubuh tentunya. Lemak dapat membantu melindungi organ-organ internal, organ-organ dalam, dengan cara mengisolasi mereka dari kerusakan akibat benturan atau gesekan. Itu lemak, saudara. Tadi dikatakan apa? Bahwa jejakmu mengeluarkan lemak, jejaknya Tuhan. Makanya ada lagu apa? Jejakmu Tuhan. Karangannya Pendeta Erastus Sabdono. Gimana? Itu. Ya, itu. Saya lupa lagunya, tapi itu bagus sekali. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Dari jejak Tuhan itu, Pendeta Erastus Sabdono mengarang pujian itu untuk ajarku memahami semua yang ya, saya kan gak hafal sama sekali ya. Ya pokoknya saudara nanti bisa dipelajari lagi lagu itu. Lemak itu juga pengatur suhu. Dengan kita ada lemak, ya orang yang punya badan besar pakai lemak gitu ya, enggak mudah kedinginan, malah kepanasan terus ya. Jadi saya kalau setiap tidur malam itu ya tidak mungkin otot sama sekali, mesti pakai pakaian dinas saya, singlet gitu ya. Ya cuma itu tuh. Walaupun kedinginan ya, kadang rasa kedinginan ya cuma pakai itu, saudara ya. Maunya seperti itu. Pengatur suhu, lemak dapat membantu mengatur suhu tubuh dengan cara mengisolasi panas tubuh dan mencegah kehilangan panas. Berikutnya bagian yang nomor 4, lemak itu juga pengangkut vitamin. Lemak dapat membantu mengangkut vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K ke seluruh tubuh. Berikutnya, lemak itu juga komponen struktur sel. Merupakan komponen penting dari struktur sel, termasuk termasuk membran sel dan jaringan saraf. Komponen struktur sel, ya betul. Nah, dengan demikian lemak memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Tetapi juga perlu diingat bahwa konsumsi lemak yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Saya mau sampaikan betapa Tuhan itu baik bagi kita. Dia sudah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Saat Dia sedikit lepaskan kita untuk kita mandiri, jejaknya Tuhan itu masih kita bisa ikuti, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Itulah sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Dalam pribadi Tuhan itu selalu ada kebaikan. Amin. Dia sudah menghiasi dengan tahun-tahun yang kita jalani dengan kebaikannya. Dan di balik itu semua, sisa dari kebaikan itu masih ada kebaikan lagi yang dapat saudara dan saya alami. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara umatnya,
Tuhan yang menolong kita. Kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, terkadang mereka berjalan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam perjalanan, tidak ditinggalkan sendirian di padang belantara, saudara. Padang gurun maksud saya. Artinya tidak ada pohon, adanya pasir yang sangat luas. Perjalanan tidak tahu lor kidul. Ya, dari perjalanan yang seperti itu cuaca itu ekstrim, saudara. Bukan es krim ya, tapi ekstrim. Kalau siang panas tinggi sekali, malam dingin sekali. Karena ya tidak ada penghalang sama sekali. Dapat dibayangkan. Itu kalau orang Indonesia ditaruh di sana 2 hari saja sudah tidak kuat, saudara. Perjalanan di padang belantara. Tapi Alkitab berkata bangsa Israel aman, saudara. Jadi kalau bangsa Israel itu pergi berjalan itu, kenapa sampai 40 tahun dia? Karena memang Tuhan buat terkadang harus berhari-hari tinggal di suatu tempat. Kadang harus berjalan 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Lantas bagaimana dengan 3 hari 3 malam tanpa berhenti itu? Ya dengan cara Tuhan buat tiang awan di malam hari. Siang. Oh iya, tidak ngantuk saudara ya. Tiang awan di siang hari, dan tiang awan itu saat sudah mulai redup matahari, tiang awan itu menjadi tiang api, menerangi sekaligus memanaskan, menghangatkan tubuh. Itu bukan saja berlaku untuk bangsa Israel. Dalam kerohanian kita, dalam hidup kita pun juga kita mengalami kebaikan Tuhan seperti itu. Dimanapun kita berada, kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Ikuti jejaknya. Terus ada di dalam kebaikan Tuhan. Tinggal dalam kebaikan Tuhan. Ketahuilah bahkan jejaknya saja masih mengeluarkan lemah. Artinya hanya kebaikan yang ada dari Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Dikasih lagunya yang tadi saya sampaikan ya, sambil saya dikte sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kami undang berdiri. Seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seributannya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seributannya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh
kasih untuk kebaikan-Mu selama ini. Ampuni kami apabila kami melupakan kebaikan Tuhan, sehingga membuat kami lupa untuk kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Berjalan di dalam jejak langkah Tuhan, karena jejak-Mu itu indah, mengeluarkan lemak yang mengandung, membuat kami sehat. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini selain ibadah, kami hamba-Mu bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Di hari kemarin Tuhan tambahkan usia pernikahan kami 31 tahun. Kami tahu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan kami nyatakan di hadapan hadirat Tuhan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami sepenuh-penuhnya. Tuhan menolong kami. Dan kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lakukan perkara yang besar di kemudian hari. Terima kasih untuk perjalanan selama ini. Bagaimana penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan hidup kami, keluarga kami. Demikian juga pada hari ini Tuhan tambahkan usia Alvina genap 27 tahun. Tuhan memberkati anak-Mu ini ya Bapa. Engkau melihat pergumulan hidupnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Tuhan tolong Engkau menguatkan iman anak-Mu ini, pertetapkan hatinya, dan jadikan Alvina menjadi berkat, sehingga boleh menarik keluarganya mengenal akan Tuhan, percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Tidak ada perkara mustahil. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan masa depan Alvina, Tuhan yang pegang kendali. Dan Tuhan akan lakukan perkara yang besar di kemudian hari. Dan jiwa dimenangkan melalui pemudi ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar
Setelah kami akhir ibadat kami mau mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami, keluarga pastori. Tuhan memberkati ada beberapa jemaat yang ambil bagian untuk ucapan syukur ini dengan membawa berkat bagi kami. Karena mereka menerima kebaikan dari Tuhan. Mereka lakukan kebaikan itu untuk kami hamba-Mu. Balas dengan lipat kali ganda apapun yang mereka kerjakan, baik lewat doa-doa maupun apa yang dapat mereka kerjakan. Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Siapapun anak-anak-Mu, kami tidak sebutkan satu persatu nama mereka, tapi Tuhan memberkati dengan kebaikan Tuhan. Jejak Tuhan yang berlemak itu juga akan memenuhi berkat-berkat bagi anak-anak-Mu semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan sebentar kami akan nikmati makanan minuman yang ada, dikuduskan dengan firman Tuhan. Tuhan jadikan berkat di dalamnya, bubuhi berkat di dalamnya. Tuhan kuduskan, haleluya. Dan tangan-tangan yang sudah terulur untuk semuanya ada, Tuhan mau membalikan dengan lipat kali ganda. Makanan minuman yang ada tidak mendatangkan penyakit, tetapi mendatangkan kesembuhan, kesehatan, kekuatan bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan setelah itu kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat Allah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kembali untuk yang kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkat Tuhan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Ini ada berkat Tuhan, Tuhan berkati teman-teman yang sudah terhubung. Ayo yang ada kita foto bersama ya. Dimatikan. Nanti harus dihabiskan semua ya.